Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kalian berjumpa dengan saya, Pak Irfan Zidni, di pelajaran Bahasa Inggris in English Subject. Well, untuk hari ini, untuk pertama-tama, rencana saya memang kita belum masuk ke materi, tetapi kita akan orientasi materi apa saja yang akan kita pelajari. Akan saya sampaikan apa yang akan menjadi tolak ukur penilaian kalian dan apa yang akan menjadi peraturan-peraturan di kelas kita. Nah, karena bagi kelas 8 kalian pasti belum pernah mengikuti kelas saya, sehingga kalian mungkin belum tahu apa saja peraturan-peraturan yang ada di kelas Pak Irfan. Meskipun ini bukan di kelas ya, tetapi tetap saja mengikuti pembelajaran saya. Nah, untuk itu anak-anak, mungkin sebelumnya saya tidak perlu perkenalan mungkin ya. Saya perkenalan secara singkat saja, karena mungkin sebelumnya kalian sudah tahu saya dan menurut saya kalian sudah hafal dengan saya. Jadi begitu. Lanjut. Oke. Ini adalah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi the first one is introduction, and the second one classroom rules, peraturan kelas, and punishments kalau kalian tidak atau mungkin konsekuensi ya kalau kalian tidak mengikuti aturan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai. Tidak mengerjakan sesuatu yang sesuai maksud saya. Langsung lanjutnya assessment atau penilaian. Berikutnya adalah materials atau apa saja yang akan kalian pelajari untuk satu semester ke depan paling tidak. Dan itu tadi, hanya itu aja yang akan saya sampaikan. Now, let's move to the first one, introduction. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kalian udah tahu saya. Cuma saya akan menyampaikan kembali karena ini bagian dari materi bahasa Inggris, bahwasanya bahasa Inggris dasar ya, basic. Bahwasanya ketika kalian memanggil seseorang laki-laki, saya sering sekali menemui ada siswa memanggil gurunya, mau pakai bahasa Inggris ceritanya ya, itu menggunakan Mister. Mister ini sebenarnya bukan salah-salah banget. Hanya saja ketika kita penggunaannya salah, itu menjadi tidak tepat, tidak sopan. Jatuhnya seperti itu kalau kita mengambil di negara asalnya pengguna bahasa Inggris asli. Nah, oleh karena itu, ketika kalian dengan saya sampaikan sekali lagi, atau ketika di kelas, misalnya ketemu di kelas langsung, saya sampaikan biasanya, jangan panggil Mister saja. Kenapa? Kan sering ya Mister gitu. Mister ini gimana? Misalnya seperti itu. Itu nggak sopan. Kalau pakai bahasa yang benar, bahasa Inggris yang benar, gitu. Itu nggak sopan sebenarnya. Walaupun di Indonesia lazim gitu ya. Tapi sebenarnya itu nggak sopan. Kenapa? Karena segini. Pada aturannya mau pakai Mister, Miss, Mrs itu harus wajib diikuti dengan nama belakang, bukan hanya Mister saja. Sehingga saya mengajarkan ke semua murid saya, jangan panggil Mister saja. Kalau mau panggil Mister boleh, tetapi harus diikuti dengan nama belakang. Nah, di sini ya. Jadi maka saya contohkan di sini Mister Zidni. Tidak hanya Mister saja, tetapi Mister Zidni. Itu kalau mau pakai Mister. Nah, atau kalau kalian mau panggil secara singkat, ya udah Pak saja nggak apa-apa. Pak, saya mau tanya misalnya. Itu nggak apa-apa. Jadi saya tidak mewajibkan siswa saya memanggil dengan bahasa Inggris. It's okay if you call me Pak Irfan Zidni. Atau mungkin kalian pernah dengar teman kalian manggil saya Sir. Ya nggak apa-apa. Kalau Sir itu memang benar. Sir itu dalam bahasa Inggris artinya Pak. Dan dia boleh digunakan tanpa dilanjutkan dengan nama. Nama baik nama berdepan maupun nama belakang. Sehingga kalian kalau mau panggil secara singkat pakai Sir, it's okay. Tapi pastikan manggilnya biasa aja ya.
Mungkin kalian terdengar asing dengan kata sir ini, sehingga kalau di bahasa kalian mungkin kayak mainan gitu ya bahas kata sir ini. Jadi saya pun tidak apa istilahnya, tidak terus mengharuskan seperti ini menggunakan sir. Dan kalau kalian mau pakai sir, ya tolong pakailah dengan sebagaimana mestinya, tidak terus ditambah-tambahi R-nya atau mungkin tambah I-nya dan lain sebagainya. Itu menghina namanya ya. Oke, lanjut. Alamat saya di Sewan Bantul, tepatnya di Desa Sawan Baru. Kalau kalian mungkin ada yang tahu kampus STTK di Jogja, ya ada saya di depannya. Jadi jarak dari sekolah sekitar 13 kiloan. Nah, itu rumah saya ya, dekat rumahnya Bu Darmi. Kalau kalian tahu rumah Bu Darmi, guru olahraga. Nah, ini nomor saya, nomor handphone saya. Ketika kalian mengalami kendala, apalagi ketika BJJ saat ini, belajar jarak jauh, mungkin kalian ketika tengah-tengah belajar, tengah-tengah mengerjakan tugas, kalian mengalami kendala, nggak paham atau apa, kalian bisa WhatsApp saya. Gak usah telepon ya, WhatsApp aja ya, cukup WhatsApp aja, karena saya juga tidak selamanya slow untuk menerima telepon, jadi mungkin WhatsApp saja di nomor ini. Ini nomor pribadi saya. Saya punya 2 nomor, satu nomor pribadi, satunya lagi nomor khusus tugas bahasa Inggris. Nah, ini kalau kalian mau menghubungi saya pakai nomor pribadi. Dan status saya sudah married, kalau udah tahu kali ya. Ya. And then now let's move to the classroom rules. Jadi peraturan kelas, walaupun kalian belajar dari rumah, walaupun kalian tidak berada di sekolah, kalian tetap ada aturan yang harus kalian ikuti paling tidak dalam mengikuti pembelajaran saya. Karena memang saya tidak suka orang yang tanpa aturan, saya tidak suka siswa yang tanpa aturan, dan kalian sekolah itu untuk bisa memahami aturan. Memang bukan untuk diatur, sekolah bukan untuk diatur, tapi bisa memahami aturan, karena kita tidak mungkin hidup di dunia ini tanpa aturan. Coba sebutkan di mana tempat yang kita bisa bertindak tanduk bebas tanpa aturan. Ada Pak, di rumah sakit jiwa. Ya, betul. Maka kalian harus jadi orang gila kalau mau tanpa aturan. Nah, kalau kalian mau jadi orang waras, orang sehat, kalian harus punya aturan, harus mengikuti aturan. Di mana kalian berpijak, disitulah langit dijunjung. Di mana kalian berada, disitulah peraturan kalian ikuti. Jadi sesuai dengan di mana kalian berada. Di sekolah misalnya, di sekolah nggak boleh pakai baju kaos. Ya udah, kalian di rumah nggak apa-apa, karena beda aturan di rumah dan sekolah, gitu. Di sekolah, sepeda ketika masuk area sekolah harus dituntun. Ya ikuti, karena aturannya sekolah seperti itu. Beda dengan kalau di rumah mau dipakai ya terserah. Mau dipakai sampai di dalam rumah, kalau boleh sama orang tua ya terserah. Jadi beda tempat, beda aturan, seperti itu ya. Nah, and these are my classroom rules. Jadi ini peraturan sekolah saya. Ya jelas ya, the first one, obey the school's rules. Jadi terjelas aturan kelas saya yang pertama adalah mengikuti aturan sekolah. Jelas. Kalau disuruh PJJ ya PJJ. Disuruh mengumpulkan tugas sesuai jadwal, ya udah mengumpulkan tugas. Disuruh presensi online, ya harus presensi online. Jadi jelas harus mengikuti aturan. Dan kalau misalnya kalian dituntut untuk mengumpulkan tugas, misalnya kalau seperti kemarin ada COVID gitu ya, tugas COVID, kalian diminta untuk ya ikuti. Walaupun di jam saya misalnya ternyata ada tugas seperti itu, ya harus diikuti. Jadi tetap, karena kita di bawah naungan sekolah, ya ikutin aturan sekolah dahulu. Ya itu yang pertama ya. Yang kedua, the second one is no cheating. No cheating. What does it mean, no cheating? Cheating mungkin kalian pernah dengar di game ya, cheat. Sebenarnya apa sih cheat itu maksudnya? Cheat sendiri maksudnya adalah curang. Jadi kalau kalian main game, lalu kalian nge-cheat, itu namanya curang kan? Yang lainnya main fair sesuai dengan segala kemampuan,
Nah, kalian nge-cheat cuma pakai dengan trik tertentu, kalian bisa mendapatkan power lebih misalnya. Bisa jadi menang atau bisa jadi lebih cepat dalam menyelesaikan permainan, nah, atau dan lain sebagainya lah. Intinya nggak fair. Nggak fair, kalian nggak jujur, nggak, ya walaupun kalau di game mungkin terserah ya kalian, karena namanya permainan, kalian bebas, karena itu juga tidak untuk dunia nyata, mungkin it's okay. Tetapi masalahnya kalau kalian menerapkan hal tersebut di pelajaran, yang mana pelajaran sekolah itu kan dunia nyata dan itu nggak main-main ya. Sekolah itu kan kalian belajar untuk masa depan kalian, belajar untuk kalian hidup dewasa nanti. Yang mana kalau kalian gagal ketika sekolah, ya di sini yang saya maksud gagal itu benar-benar gagal ya, bukan terus gagal kok nilainya jelek, enggak juga gitu. Maksudnya ketika kalian gagal, benar-benar gagal, bukan hanya nilai jelek, tetapi kalian gagal karena moralnya nggak terbentuk, karakternya buruk misalnya, kalian suka nyontek, kalian suka melanggar aturan, ya siap-siap saja terima konsekuensinya, terima resikonya. Hidup itu tidak ada yang tanpa resiko. Hidup itu semuanya ada konsekuensinya. Semua ada timbal baliknya. Kita belajar dengan rajin, ya nanti ada hasilnya sendiri. Kita nggak mau belajar, ya ada juga hasilnya. Kita mengikuti aturan, berusaha untuk menjadi orang yang benar, pasti ada konsekuensinya. Kita nggak ngikutin aturan, ya ada juga konsekuensinya sendiri. Konsekuensi itu ada yang positif, ada yang negatif ya, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi nggak ada ceritanya kita bebas tapi kita benar, nggak ada, karena kita hidup di dunia yang ada aturan. Mau nggak ada aturan, bisa jadilah orang gila gitu ya anak-anak ya. Lanjut, no cheating. Jadi saya sangat tidak mentoleransi cheating. Saya tidak mentoleransi mencontek, plagiat, ataupun dikerjakan orang lain. Nah, ini saya sangat tidak mentoleransi hal seperti ini, karena kalian kalau misalnya saya temukan melakukan cheating, kecurangan dalam bentuk apapun, entah mencontek, entah menyalin, entah dikerjakan orang lain, entah tanya-tanya tanpa izin saya, lalu misalnya kalian malah dikerjakan orang lain, nah siap-siap saja ya, kalian mendapatkan risikonya. Nanti saya sebutkan apa risikonya. Lanjut, no coming late. Nah, karena ini sebenarnya saya ketik ketika belum COVID. Jadi kalau misalnya kalian di kelas saya, ketika sudah masuk kelas, saya pun juga membatasi keterlambatan. Maksimal masuk kelas saya itu terlambat 5 menit. Jadi misalnya kalian dari kantin, misalnya istirahat dari kantin, lalu kalian udah bel malah masih makan, atau mungkin malah baru ke kamar mandi gitu kan kadang-kadang. Nah, saya tidak mentoleransi jika kalian lebih dari 5 menit masuk kelas. Saya toleransi sebanyak 5 menit saja. Mungkin itu kan untuk jalan udah cukup ya. Kalau dari kantin sampai ke kelas 5 menit cukup lah, kalau enggak sampai mampir-mampir. Tapi kalau sambil mampir ya beda lagi. Jadi ini 5 menit saja. No coming late. Kalau kalian terlambat, ada juga konsekuensinya nanti. Lalu no eating. Ini kalau di kelas ya. Jadi kalau di kelas saya, ketika di sekolah di kelas, saya memang tidak memperbolehkan siswa makan. Tapi minum boleh. It's okay if you drink. Tapi kalau makan, saya tidak mentoleransi karena bisa mengganggu kekondusifan pelajaran, sehingga no eating. Oke? Lanjut anak-anak, tapi ya kalau misalnya online, it's up to you. Kalian boleh, nggak apa-apa kalau misalnya ngerjain tugas di rumah gitu kan, makan nggak apa-apa, nggak masalah. Karena memang di rumah beda dengan di sekolah. Kalau di sekolah kalian banyak temennya, satu makan mungkin yang lainnya, aku jaluk, misalnya gitu ya. Akhirnya nggak jadi pelajaran, malah pada jaluk-jaluk gitu ya kan. Beda dengan di rumah, kalian sendirian, cuma dengan keluarga gitu. Beda dengan kalau sama teman, yang mungkin kalau di sekolah, kalau di rumah tetap bisa kondusif, nggak apa-apa. Oke, lanjut semuanya anak-anak. Ya, ini maximum permission 2 times. Ini kalau misalnya kita di kelas
pelajaran di kelas. Jadi besok kalau misalnya kita sudah masuk, maximum permission itu 2 kali. Maksimal kalian berizin keluar ke toilet misalnya, itu 2 kali selama pelajaran saya dalam 1 hari. Itu pun kayaknya juga jarang ya, karena kalau sebentar pipis tuh namanya anyang-anyangan itu namanya ya. Jadi kalau misalnya kalian emang sakit, tidak masalah sih kalau emang sakit anyang-anyangan. Tapi kalau nggak sakit anyang-anyangan atau nggak ada masalah apa-apa, saya kira dalam waktu kita kan pelajaran itu 80 menit, 1 jam 20 menit, itu saya rasa pipis sekali itu aja udah cukup. Bahkan nggak pipis aja juga cukup kalau misalnya kalian nggak terlalu banyak minum. Ya minum tetap butuh banyak ya, tapi jangan terlalu banyak. Oke, itu ya anak ya. Ini kalau misalnya kita di sekolah. Kalau misalnya di online, itu terserah. Kalian mau pipis sampai 5 kali ya nggak masalah. Yang penting tugas terkumpul, kalian paham materi. Gitu ya. Oke, and the last one, kayaknya ini yang terakhir. Bring dictionary and English books. Jadi kalian ketika, lagi-lagi ini untuk yang ketika kalian belajar di kelas, ya harus bawa kamus dan buku bahasa Inggrisnya, buku paket, buku LKS, buku tulis, buku vocabulary. Itu kalian wajib. Karena apa? Karena ini kan untuk menunjang pembelajaran kita. Kalau kalian sampai nggak bawa, maka kalian akan terhambat, sehingga ya rugi juga kalian sendiri. Nah, ini yang harus kalian bawa ketika di sekolah ya. Kalau di rumah mesti udah ada di rumah ya. Jadi yang penting ada saja. Kalau nggak punya kamus, ya cari pinjem. Gitu ya anak-anak ya. Dan English book kalian sudah punya semua, buku paket maupun buku LKS-nya. Nah, masih ada. Submit the text on time. Jadi mengerjakan tugas lalu dikumpulkan itu harus sesuai dengan jadwal. Terutama untuk PJJ ini anak-anak. Jadi harap semuanya istilahnya merubah mindset. Mungkin kalau anak 8C sudah tahu ya ini ya. Jadi ini kan saya buat video ini tidak hanya untuk 1 kelas, tapi untuk beberapa kelas. Jadi untuk anak 8C sebenarnya sudah tahu. Nah, yang belum, saya mohon PJJ kali ini kalian benar-benar merubah mindset kalian. Kalian benar-benar merevolusi mental kalian. Mental kalian diubah, tolong diubah. Yang tadinya kalau belajar di rumah, ketika kalian belajar di rumah, kalian bisa nyantai. Kalian bisa merasa ini kan libur, di rumah libur ya kan. Nah, sekarang enggak. Sekarang kalian masanya berbeda. Ini di era yang berbeda dan kebetulan ini kan istilahnya bencana ya. Sesuatu yang tidak biasa. Kalian harus benar-benar merubah mindset kalian bahwasanya hari ini di era sekarang, pembelajaran tahun ajaran sekarang ini 2020 dan 2021 ini kalian berbeda. Yang tadinya belajar itu harus di kelas, di sekolah. Sekarang kalian di rumah dan kalian tidak bertemu dengan guru langsung. Maka dari itu kalian ketika di rumah, ubah mindset kalian bahwa kalian di rumah itu seakan-akan kalian bertemu dengan guru, seakan-akan kalian berada di lingkungan sekolah, seakan-akan kalian di dalam kelas. Sehingga ketika jam belajar mulai jam 7.30, kalian sudah mandi, sudah makan, sudah sarapan, dan siap berada di depan meja. Tidak sambil goleran di kasur, tidak sambil tiduran, tidak sambil malah layah-layah di depan TV sambil mainan HP. Itu namanya bukan pelajaran, itu namanya libur ya. Sekarang kalian gak libur. Kemarin oke lah, kemarin kalian libur. Dan PJJ kemarin oke lah, ketika PJJ akhir semester kemarin, kalian masih mungkin ada yang gak ngerjain tugas, waktunya belajar, kalian masih nonton TV, masih main game, masih tiduran, bahkan ada yang belum bangun gitu kan. Mungkin kalau kemarin kalian masih ditoleransi, kalian masih diperbolehkan untuk melakukan seperti itu. Nah, untuk sekarang, untuk mulai tahun ajaran sekarang, nggak tahu ya sampai kapan ya. Ada yang bilang sampai akhir tahun ini, ada yang bilang nggak jelas, ada yang bilang permanen ya kan. Nggak tahu, saya nggak bisa jamin. Tapi yang jelas untuk mulai yang tahun ajaran ini, kalian harus benar-benar merubah mindset. Jam belajar mulai, ya kalian benar-benar secara fisik, secara batin, secara pikiran menyiapkan semuanya itu untuk belajar di rumah. Ya anak-anak ya. Jadi kalian persiapkan.
Jadi tidak ada ceritanya besok, misalnya besok sudah mulai jam pelajaran jam 7.30 sampai jam 11.30 ya, kalian belum mengerjakan tugas tuh. Ditanyain, kenapa kok nggak ngerjain tugas? Nggak sempet pak. Loh, nggak sempet tuh ngapain aja gitu kan. Kalian kan di situ kan memang waktunya untuk belajar, bukan untuk mengerjakan hal yang lain, bukan untuk main layangan, bukan untuk malah main ke teman-teman, bukan untuk main game, nonton TV, atau malah tidur. Nah, jadi tolong semuanya merubah mindset, benar-benar merubah mindset bahwa PJJ kali ini berbeda. Ini benar-benar sudah serius. Semua guru juga sudah mulai serius, makanya kemarin guru-guru pun juga belajar lagi menggunakan media online ini, karena memang tidak seperti kemarin yang kalian bisa sak-sae istilahnya gitu ya, bisa cuma sekedar kirim WA, tugasnya kirim WA gitu. Enggak, sekarang udah enggak sesimpel itu, dan ini benar-benar sudah mulai serius. Apalagi kalian kemarin kan masuk ke SMA, masuk ke SMP, siswa SD masuk ke SMP, siswa SMP masuk ke SMA, itu kan tidak menggunakan nilai UN ya kecuali kalau yang masuk ke SMA memang nilai UN pas SD dipakai. Tetapi tidak hanya itu, tetapi nilai rapot pun juga dipakai. Walaupun saya nggak bisa jamin besok gimana, tetapi ya kemungkinan pasti tetap ada. Dan kalau kalian mau main-main, nilai rapot kali ini sudah tidak main-main lagi ya. Jadi kalau misalnya kalian memang mau main-main, ya nilai kalian pun juga main-main, seperti itu. Jadi saya tidak tanggung-tanggung untuk hal ini. Nilai rapot kalian ada berapa, yaitu terserah kalian. Yang jelas saya memberikan nilai rapor itu tergantung dari bagaimana kalian belajar. Kalian serius, ya saya kasihkan nilai yang serius. Kalian main-main belajarnya, ya saya kasih main-main nilainya. Gitu ya anak ya. Jadi kalian silakan, itu semuanya terserah kalian. Yang penting saya dari awal sudah menyampaikan, mau jadinya bagaimana itu terserah kalian. Saya nggak maksa. Mau serius, oke. Mau nggak serius juga oke. Yang jelas semua itu ada konsekuensinya, karena kita hidup di dunia ini dengan aturan, tidak dengan main-main. Gitu ya. Main-main dan main itu beda ya. Main itu nggak apa-apa, tapi kalau main-main jangan. Oke, lanjut anak-anak. Ya, yang terakhir sepertinya yang terakhir ya. Jadi yang terakhir, use English. Saya, walaupun kalian belum bisa dan belum terbiasa menggunakan English language, belum terbiasa ngomong bahasa Inggris, tapi saya sarankan ketika kalian chatting dengan saya, ketika WA dengan saya, ketika kalian bertanya di Google Classroom, atau ketika kalian bertemu saya di kelas, kalian mau tanya ketika pelajaran, saya sarankan kalian menggunakan bahasa Inggris. Walaupun salah, it's okay, nggak apa-apa salah. Saya nggak akan marah kalau kalian salah ketika kalian belajar mencoba, nggak masalah. Saya justru marah kalau kalian main-main. Misalnya malah sengaja diplesetin gitu ya kan. Sir, R-nya ditambahin gitu. Itu kurang ajar gitu. Itu main-main namanya. Itu namanya menghina. Nah, kalau kalian emang mencoba misalnya kalian mau pakai mau ngomong I keliru jadi me misalnya, nggak tahu bedanya I sama me, nggak apa-apa, saya benerin nanti, saya kasih tahu, karena itu kan proses belajar. Yang namanya belajar itu ya memang tidak bisa langsung bener 100%. Saya paham, makanya itu nggak apa-apa, nggak usah takut salah gitu ya. Ngomong pun juga nggak apa-apa. Makanya saya ketika menyampaikan pembelajaran, sometimes I talk in English language, kadang-kadang saya pakai bahasa Inggris ya, karena memang kita kan belajar bahasa Inggris, dan yang namanya bahasa Inggris itu memang harus dipraktekkan kalau mau bisa. Nggak bisa cuma belajar membaca aja, mendengar saja, tapi tanpa mempraktekkan sama sekali, nggak bisa. Bahasa apapun nggak bisa seperti itu, harus dipakai, baik tulis maupun lisan, itu harus dipakai. Nggak bisa kalau cuma dilihat saja. Jadi begitu ya. Nggak apa, pakai saja, nggak apa. Nggak usah takut ketika pakai bahasa Inggris itu ya. Okay, now let's move to the consequences atau konsekuensi. Jadi saya juga menerapkan konsekuensi ketika kalian tidak mengikuti aturan saya. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, kalian bebas, nggak apa-apa kalau misalnya mau jadi orang bebas, mau main-main, it's okay, tetapi semua itu ada konsekuensinya.
Nah, yang pertama adalah ketika kalian cheating, ketika kalian melakukan kecurangan dalam kegiatan belajar di mapel saya terutama, ketika kalian melakukan itu, konsekuensinya adalah get 0 point atau kalian mendapatkan nilai 0. Karena saya tidak mentoleransi cheating, saya tidak mentoleransi kecurangan, maka ketika saya tahu langsung saya berikan nilai 0. Jadi jangan sekali-sekali kalian berani melakukan kecurangan. Oke? Mending jujur apa adanya, walaupun nilainya apa adanya, enggak apa-apa. Yang penting berusaha. Ya bukan berarti terus kalau nilainya jelek tuh ya udahlah jelek aja nggak apa-apa. Ya enggak, tapi tetap berusaha. Gimana caranya kalian nilainya bagus? Belajar gitu ya. Yang saya nilai itu usaha kalian, prosesnya, bukan hanya sekedar yang penting bijine piro, enggak. Maka dari itu ke depan nanti nilai proses itu saya benar-benar akan lebih rigid dalam nilai dalam setiap kali proses pembelajaran, bukan nilai ulangan harian ya, nilai proses tugas. Itu saya nilai benar-benar dan porsinya saya beri yang lebih besar daripada ulangan harian. Nanti saya sampaikan setelah ini. Lanjut, coming late. Kalau kalian datang terlambat ini kalau misalnya di sekolah ya masuk kelas, itu kalau terlambat ya dikatakan terlambat kalau seperti itu. Kalian masuk kelas 5 menit setelah bel baru masuk kelas, itu baru saya katakan terlambat. Atau mungkin misalnya kalian datangnya setelah saya kalau di kelas, ya itu saya katakan terlambat. Nah, tapi kalau misalnya kalian online, yang dimaksud terlambat adalah dalam presensi. Jadi kan setiap mata pelajaran itu juga ada presensi yang mana untuk menentukan kalian itu benar-benar ngikutin pelajaran ini apa enggak. Nah, itu kan juga ada presensi. Nah, di kelas bahasa Inggris, di kelas saya pun juga ada presensi, sama seperti mata pelajaran yang lain, ada presensi khusus melalui Google Classroom. Dan kalau kalian lewat 5 menit dari jadwal, silahkan dicek sendiri jadwal bahasa Inggris jam berapa di kelas kalian. Nah, silahkan dicek ya. Nah, kalau kalian lewat 5 menit saja dari jadwal, kalian presensi itu telat 5 menit, maka nilai kalian saya kurangi 30 poin. Ya, saya kurangi 30 poin nilai kalian kalau terlambat. Jadi pastikan kalian membuka Google Classroom itu tepat waktu, tidak terlambat, dan segera melakukan presensi. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut. Nah, submit the tasks on time. Jadi kalau kalian submit, mengumpulkan the tasks, tugas terlambat, kalau kalian mengumpulkan task late, terlambat, maksud saya late ya, kalau kalian terlambat maka minusnya itu 10 poin per hari. Jadi kalau misalnya maksimal dikumpulkan itu hari ini, lalu kalian mengumpulkannya besok pagi, maka minus 10. Kalau telatnya 2 hari, maka minusnya 20, dan seterusnya. Bapak kalau misalnya telatnya seminggu, iya 70. 2 minggu, ya berarti 140 gitu ya kan. Ya udah gimana lagi? Memang saya masa iya yang tepat waktu saya samakan dengan yang terlambat? Kan nggak fair ya, saya nggak adil itu namanya. Tetap saya menghargai yang tepat waktu, yang berusaha untuk mengerjakan sesuai dengan tenggat, walaupun mungkin dia akhirnya tidak maksimal gitu ya kan. Ya seperti itu saya agar lebih fair, lebih adil, sesuai dengan usaha masing-masing. Jadi kalau kalian terlambat, nggak usah bingung kalau besok nilainya jadi jeblok gitu ya anak-anak ya. Lalu yang terakhir, bukan yang terakhir, maksudnya yang keempat, ideng kalau kalian di kelas ya, ini peraturan ini hanya berlaku kalau di kelas. Kalau misalnya di rumah terserah. Saya tidak mengatur hal ini. Kalau kalian di rumah bebas mau makan, minum, it's okay. Yang penting bisa belajar, yang penting tetap mengerjakan tugas. Nah, ini kalau misalnya kalian di sekolah. Lanjut. Kalau lagi-lagi kalau di sekolah, kalau don't bring English book or dictionary, kalau kalian nggak bawa buku dan kamus, itu kalau di sekolah. Lagi-lagi kalau di rumah nggak masalah, saya skip saja. Nah, itu tadi ya, ini konsekuensinya, jadi mohon diikuti. Tapi kalau nggak mau ngikutin ya nggak apa-apa sih, saya nggak maksa. Yang penting itu konsekuensi pasti berlaku untuk semua ya, karena kalian orang yang sehat secara jiwa. Kecuali kalau kalian nggak sehat secara jiwa, itu beda lagi.
Itu kalian bebas mau ngapain aja kalau nggak sehat secara jiwa. Lanjut anak-anak. Lalu assessment. Jadi assessment atau penilaian ini yang saya maksud tadi. Ketika kalian ingin mendapatkan nilai rapor yang bagus, seperti yang kita tahu nilai rapor sekarang menjadi sangat penting. Ini adalah porsinya. Jadi dari 100% itu dibagi menjadi perbandingan sebagai berikut. Yang pertama, daily tasks and homeworks. Daily tasks itu adalah tugas harian, tugas yang biasanya dikerjakan saat pelajaran, saat itu juga. Dan homeworks, PR. Nah, ini mungkin kalian agak overlap ya antara daily tasks and homeworks karena lah semuanya dikerjain di rumah Pak gitu kan. Ya bener, itu kalau dulu ya, kalau misalnya kita pakai mindset belajar di era yang normal. Karena sekarang eranya masih COVID seperti ini, maka yang untuk membedakan antara daily tasks and homeworks adalah ketika daily tasks itu kalian mengumpulkannya sesuai jam belajar bahasa Inggris. Misalnya hari Selasa misalnya jam 7.30 ya sampai jam 9.30 misalnya. Saya terus tergantung kelas ya, ini silakan disesuaikan. Ya dikerjakan saat itu juga. Bukan malah besok saat selane gitu. Bukan, itu kalau daily task harus saat itu juga sesuai dengan jam belajarnya. Itu yang namanya daily tasks untuk proses pembelajaran. Nah, berbeda dengan homeworks. Ketika homeworks ini saya berikan, maka memang tenggat waktunya tidak hari itu juga, biasanya satu pekan sampai di pelajaran bahasa Inggris berikutnya. Itu kalau homeworks. Dan kedua hal itu porsinya sama, 30%. Lumayan gede ya, 30% dari 100%. Hampir sepertiganya. Jadi harap ini benar-benar kalian istilahnya benar-benar seriusin, kalian serius dalam mengerjakan hal ini. Karena ketika kalian tidak serius atau malah tidak mengerjakan sama sekali, ya lumayan itu kalian nanti hilang nilainya, dapat minus juga ya kan. Jadi silahkan kerjakan, walaupun kalian bingung tetap kerjakan. Tanya kalau bingung, tanya saya boleh, tidak apa-apa, tapi tetap usaha mengerjakan, seperti itu. And then next, the second one is daily examinations atau ulangan harian. Jadi ulangan harian ini justru saya berikan porsi yang lebih rendah dibandingkan tugas harian, yaitu 20%. Nah, ulangan harian ini mungkin saya berikan seperti kuis online seperti itu ya. Jadi seperti biasa ulangan harian itu saya menggunakan online, maksud saya berbasis komputer kalau misalnya di kelas ya. Nah, tapi kalau online ya sama saja aplikasinya, hanya saja nanti mungkin pakai online internet seperti itu. Ya itu 20%. Ya karena memang menurut saya saya menekankan pada proses, jadi untuk daily examination ini saya berikan lebih rendah. Tetap saya hargai prosesnya. Ya, hasil tetap saya hargai, tetapi saya lebih menekankan pada prosesnya. Okay, next, the third one is mid-semester exam. Ujian tengah semester. Kalau tadi kan ujian harian, sekarang yang ujian tengah semester itu saya berikan porsi 30%. Ya, setara dengan tugas harian, karena memang ujian semester itu biasanya memang diberikan porsi yang lebih besar. Seperti itu. Dan semester exam atau ujian semester itu 20%. Tahu ya maksudnya ini gimana ya persentase ini? Jadi nilai misalnya kalian ujian maksud saya, jika kalian tugas harian misalnya dapat 100 ya, dikali 30% berarti berapa? Ya 30 gitu. Lalu ujian ulangan harian dapat 80, dikali 20% berapa? Ya, silakan dikali dan seterusnya, lalu dijumlah nilai rapotnya nanti di sini. Jadi 100%. Seperti itu. Ya, jadi ini untuk penilaiannya. Next, and then the materials. Nah, ini untuk kelas 8. Karena kita masa pandemi COVID ini masih memprihatinkan, jadi dari pihak pusat, dari Dinas Pendidikan itu memberikan toleransi materi yang diajarkan.
Kalau dulunya bahasa Inggris itu banyak sekali materinya. Dalam satu semester itu ada 6 sampai 7 bab. Ada 6 sampai 7 bab. Itu nggak main-main, banyak sekali. Nah, sekarang karena pandemi, nah ini karena istilahnya untuk membuat siswa itu tidak keberatan habis penak tocah. Jadi anak-anak diberi kemudahan ini ya, agar siswanya tidak terlalu berat dalam belajar. Itu kalian hanya diwajibkan belajar 4 bab untuk masa pandemi ini. Nah, yang pertama, apa itu yang pertama? Chapter 1, Asking for Attention. Jadi kalian nanti akan belajar asking for attention. Apa itu asking for attention? Ya, saya sampaikan secara sekilas, ini adalah meminta perhatian. Meminta perhatian maksudnya bagaimana, Pak? Meminta perhatian itu maksudnya adalah ketika kalian mau manggil seseorang, itu kan pasti harus meminta perhatian dulu. Misalnya, bro, gitu ya. Bisa panggil teman gitu misalnya ya. Bro, itu kan sesuatu hal yang digunakan untuk meminta perhatian. Itu asking for attention. Kenapa? Karena orang yang mau kalian panggil itu kan tadinya tidak memperhatikan kalian. Nah, agar memperhatikan kalian gimana? Ya kalian minta perhatiannya dulu. Caranya bagaimana? Nah, kalau bahasa Indonesia kayak gitu, bro, atau kalian panggil nama gitu misalnya kan, Andi gitu. Itu kalau minta perhatian bahasa Indonesia. Dan bahasa Inggris nanti kita ada caranya sendiri. Oke, next, asking for opinion, meminta pendapat. Jadi kalian akan belajar cara meminta pendapat orang lain, dan juga memberikan pendapat, tentu saja ya, meminta pendapat dan memberikan pendapat, opini. Lalu checking one's understanding, mengecek kepemahaman seseorang, apakah orang itu paham apa enggak. Jadi misalnya kita ngobrol atau mungkin kita berikan penjelasan, kita ngecek gimana, paham apa enggak, misalnya gitu. Nah, itu kita belajar dalam bahasa Inggris caranya gimana. And the last one, complimenting, memuji, menghargai karya orang lain, menghargai hasil pekerjaan orang lain, complimenting. Ya, kita nanti akan belajar dalam bahasa Inggris untuk bab chapter 1. Chapter 1 bab 1. Ada 4 hal ini ya. And then the chapter 2, obligation and suggestion or recommendation. Jadi chapter 2 ini kita akan belajar istilahnya kalimat yang digunakan untuk menyampaikan istilahnya kewajiban, obligation, lalu suggestion itu saran, dan recommendation. Recommendation itu mirip ya sama saran. Dan satu lagi, prohibition or caution or warnings. Jadi kita semacam hukum ya. Hukum itu kan kalau nggak salah ada 3 ya kan, kewajiban, saran, larangan. Nah, ini kita akan belajar menyampaikan 3 hal ini, tapi dalam konteks kesehari-hari. Misalnya ya ini kayak misalnya saya tadi, kalian wajib belajar atau presensi sesuai jadwal, itu kewajiban itu. Larangannya apa? Tidak boleh kalian terlambat mengerjakan tugas, tidak boleh kalian mencontek, itu larangan. Suggestion, saya sarankan, apa sarannya? Misalnya kalian kalau belajar ya fokus, tidak sambil makan misalnya gitu. Ya makan nggak apa-apa, itu kan hanya saran ya kan. Misalnya kalau nyamannya makan ya nggak apa-apa makan, tapi kan tidak semua orang nyaman makan gitu ya. Itu saran, suggestion. Jadi beda. Nah, ini besok saya sampaikan di chapter 2. And now let's move to the chapter 3. Chapter 3, the first one is instructing, atau kita memberikan instruksi, cara memberikan instruksi in English dalam bahasa Inggris. Nah, ini akan kita pelajari besok di chapter 3. And then inviting, mengundang, pasti tahu ya mengundang. And asking for permission, meminta izin. Nah, belajar cara meminta izin. Jadi bab untuk semester 1 ini, bab yang akan kalian pelajari itu enak-enak sebenarnya, gampang-gampang, karena itu semua kalian gunakan, kalian temui di dunia sehari-hari, keseharian kalian. Nah, itu ya. And then now let's move to the chapter 4, greeting cards. Dah, itu aja yang chapter 4. Jadi kalian akan belajar kartu ucapan, greeting cards itu seperti itu. Misalnya kalian temennya ulang tahun, nah itu kan kalian kasih kartu ucapan selamat dan lain sebagainya. Atau lebaran, misalnya lah lebaran, kasih kartu ucapan. Walaupun memang di budaya kita memang tidak begitu kental menggunakan kartu ucapan, tapi kalau di budaya sana, nah ini kan kita belajar sambil belajar budaya juga ya, lintas budaya juga. Nah, di sana kartu ucapan itu memang sesuatu yang memang benar-benar emosional, maksudnya benar-benar bisa
apa ya istilahnya itu. Jadi bisa bikin mereka seneng gitu, bisa bikin mereka bahagia walaupun hanya dengan kartu dan tulisan gitu. Misalnya kok mereka sedang berduka, keluarganya ada yang meninggal, lalu kalau dikasih kartu ucapan itu ya, ucapan bela sungkawa maksud saya, itu mereka jadi lebih merasa ono sing gateke, saya ternyata nggak sendirian, ada yang membantu saya. Nah seperti itu. Itu greeting cards, besok akan kita pelajari. Nah, lalu yang menjadi ciri khas tugas saya, ciri khas mata pelajaran saya, lanjut ya ini anak ya. Jadi karena bahasa Inggris itu mayoritas siswa, hampir semuanya 99,999%, tapi kabeh ya nek kuwi. Itu masalahnya ketika mengerjakan soal ujian, masalahnya adalah nggak tahu artinya Pak. Iya kan? Iya. Nggak tahu artinya Pak. Kenapa kok nggak bisa? Nggak tahu artinya Pak. Lalu nilainya jelek kenapa? Nggak tahu artinya Pak. Ujung-ujungnya itu nggak tahu artinya. Nah oleh karena itu saya memberikan istilahnya kegiatan yang rutin harus kalian kerjakan selama setiap pekan, bukan selama ya, setiap pekan itu kalian harus mengerjakan yang namanya vocabulary task. Dan vocabulary task di tempat saya, di mapel saya, itu berbeda dengan mungkin yang kalau kalian temui di kelas 7 atau di sekolah lain. Kalau di sekolah lain atau di kelas 7 mungkin hanya sekedar ini ya, bahasa Inggrisnya apa, lalu artinya. Kalau saya enggak. Kita harus, karena kita itu akan menghafalkan sesuatu yang kita sebelumnya enggak hafal, sesuatu yang kita sebelumnya enggak ketemu. Saya pernah membaca teori bahwasanya kita harus lebih memikirkan hal itu lebih dalam lagi. Kita pikir lebih dalam, lebih panjang. Intinya kita pikir lagi lebih jauh. Nah, seperti itu. Agar kita lebih masuk ke dalam otak kita. Gitu. Nah, oleh karena itu untuk bahasa Inggris, agar kalian lebih hafal vocabulary yang baru yang kalian belum paham. Nah, saya buat format seperti ini. Yang pertama, kalian harus tulis bahasa Inggrisnya dulu, lalu artinya. Nah setelah itu kalian tentukan, bukan tentukan ya, kalian cari ini kata kelompok katanya apa. Apakah kata benda, kata kerja? Kan kata itu kan macam-macam ya. Satu kata itu kan dia memiliki kelompok kata. Misalnya hutan ya ini. Hutan itu kan termasuk kata benda. Apa itu kata benda? Ya suatu kata yang menjadi nama dari suatu hal. Nama apa ya? Hutan. Hutan itu kan nama dari suatu hal, suatu benda. Kata benda itu. Nah itu ya, ini jadi semi bahasa Indonesia malahan sebenarnya ini, kata benda. Lalu ada lagi nanti misalnya lari. Lari itu kata apa? Lari itu kan suatu aktivitas kita berlari. Maka itu kata kerja. Nah, jadi kalian harus tahu ini apa, kata ini itu termasuk kelompok kata apa. Kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan. Nah, keterangan pun ada macam-macam ya kan, keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk mengetahui hal ini kalian bisa cari di dictionary. Makanya itu saya bilang wajib bawa kamus, wajib punya kamus, karena ini butuh bantuan kamus. Nggak apa-apa, ini buka kamus nggak apa-apa. Jadi saya boleh sekali buka kamus, sangat saya sarankan dalam kalian mengerjakan tugas ini kalian harus membuka kamus memang, karena kalau tidak ya mau dapat dari mana, karena kan kalian belum tahu. Nah setelah kalian menentukan apa kelompok katanya, kalian harus membuat kalimat menggunakan kata yang susah ini. Jadi kalau ini tadi kan kata yang susah adalah jungle, maka kalian buat kalimat dalam bahasa Inggris yang ada kata jungle. Welcome to the jungle misalnya. Nah, jelas setelah itu kalian berikan arti dari kalimat yang kalian buat. Selamat datang di hutan. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi, ada 4 unsur. Yang pertama artinya, yang kedua kelompok katanya, yang ketiga buat kalimat dalam bahasa Inggris yang ada kata yang susah itu. Yang keempat adalah buat artinya, beri artinya, arti dari kalimat yang kalian buat. Seperti itu ya. Jadi ini harus kalian 4 unsur ini harus ada. Kalau salah satu unsur ini tidak ada, maka saya berikan nilai
setengah seperti itu. Jadi nanti kalian setiap pekan, setiap kali bertemu pelajaran saya harus mengumpulkan tugas ini, dan nanti akan langsung saya nilai, dan kita nanti ada nilainya, ada daftar nilainya, akan saya berikan nanti daftar nilainya. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi contoh nomor 2 ya seperti ini. Tomorrow itu artinya besok. Nah, ditulis artinya. Lalu kalian berikan keterangan, kelompok katanya. Apa kelompok katanya? Keterangan waktu atau adverb. Lalu kalian buat kalimatnya, I will meet you tomorrow. Ya, berikan artinya juga, aku akan bertemu denganmu besok. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi inilah yang harus kalian buat setiap pekannya. Nanti saya berikan kata-katanya apa saja. Biasanya kalau tidak masa pandemi, saya minimal 1 pekan itu 10. Kalian harus membuat 10. Kalau tidak masa pandemi, tapi karena masa pandemi ya saya toleransi 5 aja. Seperti itu. Nah, untuk hari ini, untuk latihan, saya berikan tugas. Jadi untuk tugas materi belum masuk ya, karena saya merasa belum siap, kalian belum siap masuk materi. Jadi untuk tugas hari ini ya, dikumpulkan hari ini, itu kalian buat vocab seperti ini, 2 saja untuk dikumpulkan di jam bahasa Inggris hari ini. Jangan terlambat ya, pas hari ini. Nah, nanti untuk dikumpulkan besok, pekan depan itu nanti ada 5. Cuma 5 kok, sehari 1. Itu aja masih sisa ya kan, sehari kan kalian 7 hari masih ada kan, sehari 1 aja. Nah, itu PR kalian. Nah, seperti itu ya. Ini nanti dikerjakan, jangan lupa diberikan ada 4 unsur ini, ada semua. Itu ya. Thank you. Itulah pembelajaran dari saya. Jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya, jangan lupa presensi, jangan lupa kalian mengerjakan tugas sesuai waktu pelajaran yang sudah diberikan. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tanya saya lewat WhatsApp. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.